Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Aul di sini. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kehidupan masyarakat praaksara. Nah, kemarin kan kita sudah membahas mengenai jenis-jenis manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di sini kita nanti akan belajar mengenai kehidupan masyarakat praaksara. Nah, adapun kompetisi belajar yang akan kita capai pada pembelajaran ini hari ini yaitu kompetensi dasar 3.4, memahami hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. KD 4.4 menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat dalam bentuk tulisan. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, siswa mampu menjelaskan perkembangan budaya Indonesia zaman batu dan logam. Terus yang kedua itu, siswa mampu menganalisis hasil-hasil budaya tulang, batu, dan logam yang ditemukan di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis corak kehidupan manusia purba, berburu meramu, mengumpulkan makanan, dan perundungan. Dan yang terakhir itu, siswa mampu menyajikan hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas dua subbab materi. Yang pertama itu perkembangan budaya Indonesia berdasarkan zaman batu dan logam. Dan yang kedua itu kehidupan berburu, meramu, bercocok tanam, dan perundungan. Nah, yang pertama akan kita bahas itu mengenai zaman batu. Nah, zaman batu di Indonesia itu terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama itu zaman batu tua atau Paleolitikum. Yang kedua zaman batu madia, Mesolitikum. Yang ketiga itu zaman batu baru atau batu muda, Neolitikum. Dan yang terakhir zaman batu besar atau Mesolitikum. Nah, kita akan membahas zaman batu atau Paleolitikum terlebih dahulu. Nah, zaman Paleolitikum itu berarti zaman batu. Zaman ini ditandai dengan adanya perkakas yang terbuat dari batu yang masih kasar, sederhana, sangat primitif. Hasil kebudayaan Paleolitikum banyak ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur, dan Ngandong, Jawa Timur. Nah, karena tempat penemuannya itu di Pacitan dan Ngandong, maka oleh arkeolog disebutnya itu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Nah, corak kebudayaan yang ada pada zaman batu tua itu ada dua, yaitu kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan itu merupakan kebudayaan berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Beberapa alat dari batu ditemukan oleh Van Koningsvoort yang disebut dengan kapak genggam atau kapak perimbas. Dan kemudian itu kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong itu merupakan kebudayaan yang berkembang di daerah Ngandong dan Sidorejo dekat Ngawi. Nah, letaknya pun juga di Jawa Timur. Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari batu dan tulang. Nah, berikut ini bentuk peninggalannya dari kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Yang pertama itu kapak genggam. Nah, seperti ini ya kapak genggam. Kapak genggam ini yang warnanya hitam. Backgroundnya hitam, ini kapak genggam. Nah, kapak genggam ini kenapa disebut kapak genggam? Karena cara penggunanya itu digenggam. Terus yang kemudian kapak genggam ini merupakan peninggalan kebudayaan Pacitan. Terus yang kemudian itu yang backgroundnya warna biru, ini merupakan flax atau alat servis. Nah, ini merupakan dari bagian kebudayaan Ngandong. Terus yang kemudian itu alat dari tulang dan tanduk. Ini juga merupakan bagian dari kebudayaan Ngandong. Terus yang kemudian kita akan bahas mengenai zaman batu madia atau Mesolitikum. Zaman batu madia atau Mesolitikum ini merupakan zaman yang berlangsung pada masa Holocene, awal setelah zaman es berakhir. Pendukung kebudayaan
ini ialah Homo sapiens yang merupakan manusia cerdas. Untuk penemuannya berupa fosil manusia purba banyak ditemukan di Sumatera Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Ciri dari kebudayaan Mesolitikum ini tidak berbeda jauh dengan kebudayaan Paleolitikum. Tetapi pada masa Mesolitikum, manusia yang hidup pada zaman tersebut sudah ada yang menetap, sehingga kebudayaan Mesolitikum yang sangat menonjol dan sekaligus menjadi ciri dari zaman ini yaitu ditemukannya kebudayaan geomodiner dan Apatosaurus. Nah, dari kebudayaan zaman Batu Maja ini memiliki tiga corak kebudayaan. Yang pertama itu Sibyl kultur. Nah, Sibyl kultur ini merupakan alat kebudayaan kapak genggam dari geomodiner. Nah, yang kemudian itu bone kultur. Bone kultur itu merupakan alat kebudayaan dari tulang. Dan yang terakhir itu flex kultur. Nah, flex kultur itu apa? Flex kultur itu merupakan kebudayaan alat seperti dari Apatosaurus. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu hasil kebudayaan geomodiner. Nah, geomodiner itu apa? Geomodiner ini merupakan istilah yang berasal dari Denmark, yaitu joken yang artinya dapur dan modiner artinya itu sampah. Jadi joken modiner ini merupakan sampah dapur. Namun dalam kenyataannya joken modiner adalah timbunan atau tumpukan kulit kerang dan siput yang mencapai ketinggian kurang lebih 7 meter dan sudah membatu atau menjadi fosil. Joken modiner ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Bidan. Nah, kemudian ketika para arkeolog ini menggali joken modiner ini, ditemukan sebuah alat yang dinamakan dengan kapak genggam atau Sibyl, kapak Sumatera. Bentuk kapak ini bulat, terbuat dari satu kali yang sebelah dua. Kapak genggam jenis ini banyak ditemukan di sepanjang pantai timur Pulau Sumatera, antara Langsa, Aceh, dan Bidan. Nah, yang kemudian itu, ini Apatosaurus. Nah, Apatosaurus itu merupakan gua-gua yang dijadikan tempat hunian manusia purba pada masa dahulu. Fungsi dari Apatosaurus ini digunakan sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Bukan ini muncul dari perkakas seperti ujung panah, flat, batu, penggilingan, alat-alat dari tulang dan tanduk di dalam gua. Nah, yang kemudian itu selain alat-alat tersebut di daerah gua di Sampung ternyata juga ditemukan alat-alat kehidupan manusia pada saat itu, namun alat itu terbuat dari tulang. Nah, ini gambarnya ini. Nah, karena ditemukannya dari tulang, maka oleh arkeolog menyebutnya sebagai Sampung Bone Kultur atau kebudayaan tulang dari Sampung. Karena gua di Sampung ini tidak ditemukan sipel atau kapak pendek yang merupakan inti dari kebudayaan Mesolitikum. Nah, yang kemudian itu kebudayaan koala. Kebudayaan koala ini merupakan kebudayaan yang ditemukan di gua daerah Lamoncong. Nah, di gua daerah Lamoncong ini, tepatnya di Gua Leng Patai, di dalamnya ditemukan flag, ujung mata panah yang sisinya bergerigi dan sipel. Nah, di daerah Guala ini merupakan daerah yang dihuni oleh manusia suku Toala, sehingga oleh peneliti Fritz Sarafin dan Paul Sarafin, suku Toala yang sampai sekarang masih ada dianggap sebagai keturunan langsung penduduk Sulawesi Selatan zaman prasejarah. Untuk itu, kebudayaan Apatosaurus yang ditemukan di daerah Lamoncong ini disebutnya dengan kebudayaan Toala. Nah, yang kemudian itu kita akan membahas mengenai kebudayaan zaman Batu Muda, Neolitikum.
Nah, zaman Neolitikum ini merupakan perkembangan zaman dari kebudayaan batu maja. Alat-alat yang terbuat dari batu yang telah mereka hasilkan lebih sempurna dan lebih halus disesuaikan dengan fungsinya. Nah, ketika zaman batu Paleolitikum itu kan alat-alatnya tuh masih sederhana, mereka masih menggunakan alat batu yang apa adanya dari alam. Terus kalau pada masa zaman batu muda atau Neolitikum ini, alat batunya itu mereka sudah dapat menghasilkan alat yang lebih sempurna dan lebih halus disesuaikan dengan fungsinya. Pasal atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang memiliki ciri-ciri berupa unsur-unsur kebudayaan seperti peralatan berasal dari batu yang sudah diasah, pertanian menetap, peternakan, serta pembuatan tembikar. Nah, kebudayaan utama dari zaman batu muda ini ada 3, yaitu kapak persegi, yang kemudian kapak batu Chalcedon, terus kemudian kapak lonjong. Nah, kapak persegi ini diberi nama oleh Van Heenhoven. Kenapa diberi nama dengan kapak persegi? Karena dasar penampang lintangnya itu berbentuk persegi panjang atau ada juga yang berbentuk trapesium, sehingga diberi nama dengan kapak persegi. Kapak persegi ini memiliki dua ukuran, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang besar itu disebutnya itu bliung atau cangkul, dan yang kecil itu disebutnya dengan tarah atau tatah. Biasanya digunakan untuk mengerjakan kayu. Alat-alat tersebut, terutama bliung, sudah diberi dengan tangkai. Daerah persebaran dari kapak persegi ini merupakan daerah Indonesia yang berada di bagian barat. Contohnya itu di daerah Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, kemudian kapak batu Chalcedon. Nah, kenapa disebut dengan kapak batu Chalcedon? Karena batunya itu, kapaknya itu terbuat dari batu Chalcedon atau batu api. Kemungkinan besar kapak batu Chalcedon ini hanya dipergunakan sebagai alat upacara keagamaan, jimat, atau tanda kebesaran. Manusia pendukung pada zaman ini adalah Austronesia atau Austria Asia, atau Khmer Indochina. Nah, kemudian itu kapak lonjong. Nah, kapak lonjong ini merupakan kapak yang terbuat dari batu yang berbentuk lonjong, serta sudah diasah secara halus dan diberi tangkai. Fungsi dari alat ini diperkirakan sebagai kegiatan dalam menebang pohon. Daerah persebaran dari kapak lonjong ini umumnya di daerah Indonesia yang terletak di bagian timur. Nah, misalnya itu di daerah Irian, Seram, Tanimbar, dan Minahasa. Sebagian besar kapak lonjong dibuat dari batu, kali, dan warnanya kehitam-hitaman. Bentuk keseluruhan dari kapak tersebut adalah bulat telur dengan ujungnya yang lancip menjadi tempat tangkainya, sedangkan ujung lainnya diasah hingga tajam. Untuk itu, bentuk keseluruhan permukaan kapak lonjong sudah diasah atau dihaluskan. Nah, untuk gambar-gambarnya seperti ini. Nah, kapak persegi itu seperti ini. Terus yang kemudian kapak batu Chalcedon. Terus yang kemudian ini itu yang lonjong, backgroundnya hitam itu kapak lonjong ya. Seperti ini gambar-gambarnya. Terus yang kemudian kita akan bahas mengenai zaman batu besar. Nah, zaman batu besar itu merupakan megalitikum ini berasal dari bahasa Yunan. Kata megalitikum dapat dibagi menjadi kata mega. Mega itu artinya
besar dan litos. Litos itu artinya batu. Jadi megalitikum itu merupakan batu besar. Nah, zaman batu besar ini merupakan zaman yang diperkirakan sudah ada sejak zaman batu muda hingga zaman logam. Kebudayaan megalitikum ini merupakan zaman di mana alat yang dihasilkan berupa bangunan besar pada umumnya dipergunakan bagi tempat beribadah pada arwah nenek moyang dalam sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Kebudayaan ini merupakan kelanjutan dari zaman Neolitikum karena dibawa oleh bangsa suku Melayu yang datang di Nusantara. Kebudayaan ini berkembang bersama dengan kebudayaan logam di Indonesia, yakni kebudayaan Gongson. Bentuk peninggalan zaman megalitikum tersebut terbuat dari batu besar yang pembentukannya sesuai dengan kepentingan upacara tertentu. Maka dari itu hasil kebudayaan zaman megalitikum memiliki maknanya masing-masing. Berikut beberapa hasil kebudayaan pada zaman batu besar. Nah, diantaranya itu menhir. Menhir itu merupakan tugu atau tiang yang berasal dari batu sebagai lambang atau tanda peringatan kepada nenek moyang. Nah, kemudian dolmen. Dolmen itu meja batu besar yang memiliki permukaan rata, digunakan untuk meletakkan roh, tempat duduk kepala suku, tempat sesaji. Nah, kemudian ada punden perunda. Punden perunda ini merupakan bangunan bertingkat dengan tanjakan kecil sebagai tempat memuja roh nenek moyang. Nah, terus ada juga kubur peti batu. Nah, kubur peti batu itu peti jenazah batu besar yang dipendam dalam tanah. Nah, kemudian juga ada waruga. Waruga itu merupakan kubur batu yang bentuknya bulat atau kubus dengan tutup menyerupai atap rumah. Nah, kemudian juga ada sarkofagus. Nah, sarkofagus itu merupakan peti jenazah yang menyerupai lesung dan memiliki tutup di bagian atasnya atau berbentuk ganda. Terus yang kemudian itu ada batu patung atau arca. Nah, bangunan berbentuk manusia atau binatang terbuat dari batu sebagai simbol pemujaan dan lambang nenek moyang. Nah, jadi patung itu dijadikan sebagai simbol dari nenek moyang. Nah ini gambar-gambarnya menhir. Menhir ini pada zaman itu digunakan untuk tempat mengikat binatang kurban, persembahan untuk arwah nenek moyang. Nah, jadi pada saat itu menhir digunakan untuk mengikat hewan-hewan persembahan untuk nenek moyang. Terus kalau zaman sekarang menhir itu apa, Bu? Untuk apa? Nah, kalau kita lihat tugu-tugu itu kan monumen-monumen itu kan bentuknya seperti tugu ya, tinggi-tinggi menjulang seperti Monas, Monumen Nasional. Itu kan bentuknya pun juga menjulang tinggi seperti menhir. Nah, ketika itu kan pada saat praaksara, menhir ini digunakan untuk persembahan nenek moyang kan. Nah, untuk menghargai arwah nenek moyang. Nah, pada masa ini menhir ini bisa digunakan sebagai monumen seperti Monas itu digunakan untuk peristiwa bersejarah seperti itu, untuk mengingat peristiwa bersejarah. Nah, kemudian ada dolmen. Dolmen ini merupakan meja batu yang digunakan untuk sesaji. Nah, kalau masa sekarang itu menhir itu bentuknya meja untuk tempat sesaji makanan dan lain-lain. Terus ada punden berunda. Nah, punden berunda itu merupakan cikal bakal pembuatan candi. Terus yang kemudian ada kubur peti batu. Kubur peti batu ini bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya itu persegi panjang dengan alas sisi dan tutupnya berasal dari batu. Kemudian disusun sebuah peti. Penuhan kubur batu ini terdapat di daerah Kuningan, Jawa Barat. Nah, terus juga ada waruga. Nah, waruga ini ketika itu mayatnya itu
diletakkan dalam posisi jongkok. Nah, kemudian sarkofagus kan hampir sama fungsinya dengan waruga. Namun sarkofagus ini mayat pada saat itu untuk dikuburkan itu dalam posisi tidur atau tidur ya, posisi tidur. Terus yang kemudian kita akan membahas zaman satu logam. Nah, zaman satu logam yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi dua zaman saja, yaitu zaman perunggu dan besi. Namun, zaman logam itu di daerah Eropa itu terbagi menjadi tiga zaman. Yang pertama itu zaman tembaga, perunggu, dan besi. Namun di Indonesia hanya melalui dua zaman saja, yaitu perunggu dan zaman besi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu zaman perunggu. Zaman perunggu itu merupakan jenis logam yang berasal dari campuran tembaga dengan timah putih. Jadi zaman perunggu itu pada saat itu ketika manusia sudah bisa mengolah jenis logam untuk dijadikan jenis logam berupa campuran tembaga dengan timah putih untuk digunakan sebagai alat pemenuh kehidupan mereka pada saat itu. Pada zaman perunggu ini, masyarakat dapat menciptakan dua macam benda-benda, seperti benda untuk kepentingan upacara keagamaan dan untuk keperluan sehari-hari. Jadi selain untuk keperluan sehari-hari, mereka juga menciptakan benda dari perunggu untuk dijadikan sebagai upacara keagamaan. Nah, seperti hasil-hasil budaya itu juga dapat dilihat bahwa pada masa itu pada masa itu perunggu juga digunakan sebagai alat peribadatan. Nah, hasil kebudayaan yang pertama itu ada nekara perunggu. Nah, nekara perunggu ini merupakan benda semacam genderang besar dengan pinggang pada bagian tengahnya dan bagian atas tertutup serta pembuatannya berasal dari perunggu. Fungsi dari nekara adalah untuk simbol status sosial dan sarana upacara, baik upacara kematian ataupun kesuburan. Selain itu, nekara juga berfungsi untuk memanggil hujan dan memanggil roh leluhur agar turun ke dunia memberikan berkatnya. Hal ini terlihat dari beberapa negara yang memiliki hiasan tertentu. Nah, jadi bentuk dari hiasan nekara juga bisa digunakan sebagai perbedaan fungsinya. Ada yang kalau yang seperti ini digunakan untuk memanggil arwah nenek moyang, dan seperti ini digunakan untuk memanggil roh leluhur. Seperti itu. Nah, kemudian ada kapak corong atau kapak sepatu. Kapak corong ini merupakan benda yang terbuat dari perunggu juga. Nah, kapak corong ini memiliki bagian tangkai menyerupai corong dan bagian tajamnya menyerupai kapak batu. Fungsinya untuk mencangkul. Karena bentuknya yang menyerupai kaki, maka kapak corong ini juga disebut dengan kapak sepatu. Hasil kebudayaan kapak corong ini memiliki beraneka ragam. Ada yang memiliki bagian panjang maupun bagian tangkainya ada yang menyerupai ekor burung. Ada yang lurus maupun melengkung. Fungsi kapak corong pada zaman itu selain mencangkul juga digunakan untuk mengerjakan kayu. Ada pula kapak corong dengan bagian tajam melengkung panjang yang berguna untuk tanda kebesaran kepala suku ataupun upacara. Terus hasil budaya pada zaman logam seperti kapak corong ini biasanya dihiasi dengan beberapa pola hiasan jika digunakan untuk upacara. Penemuan kapak corong tersebut berada di Kepulauan Selayar, Sumatera Selatan, dekat Danau Sentani, Papua, Jawa, Bali, dan Sulawesi Tengah. Nah, kemudian itu ditemukan juga
bejana perunggu. Nah, bejana perunggu ini seperti ini, bejana perunggu. Bejana perunggu ini merupakan benda yang bentuknya menyerupai gitar Spanyol. Nah, seperti ini kan, seperti gitar Spanyol ya. Kalau kalian pernah lihat gitar Spanyol, pastinya kalian juga bakalan secara tidak sadar bakalan, oh iya, itu seperti gitar Spanyol. Langsing gitu ya pada bagian ini tangkainya. Bukan tangkai sih, bagian badannya langsing. Kebudayaan bejana perunggu ini di merupakan kebudayaan ini dibawa oleh bangsa Proto-Melayu, Mongoloid, sehingga bangsa ras Proto-Melayu membentuk jadi bejana perunggu ini merupakan bentuk asimilasi antara masyarakat asli Indonesia, yaitu Proto-Melayu, dengan bangsa Mongoloid, sehingga membentuk ras Proto-Melayu muda. Penemuan bejana perunggu seperti ini tuh bisa dilihat di daerah Phnom Penh, Kamboja. Dengan ditemukan bejana perunggu ini, membuktikan bahwa kebudayaan logam di Indonesia tergolong dalam satu kebudayaan logam Asia yang pusatnya berada di Gongpon. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai zaman besi. Nah, pada zaman ini orang sudah dapat mengukur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Teknik peleburan besi lebih sulit dari teknik peleburan tembaga maupun perunggu. Karena untuk melebur besi ini membutuhkan panas yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih 3.500 derajat Celcius. Nah, alat besi yang banyak ditemukan di Indonesia berupa alat keperluan sehari-hari seperti pisau, sabit, mata, kapak, pedang, dan mata tombak. Pembuatan alat besi merupakan teknik khusus dalam pembuatan alat besi ini memerlukan teknik khusus yang mungkin hanya dimiliki oleh sebagian anggota masyarakat, yakni golongan Undasi. Nah, jadi untuk membuat besi ini memerlukan teknik. Jadi kita harus belajar dulu di kaum Undasi agar kita bisa menjadi Undasi, yaitu orang yang bisa membuat benda dari besi. Alat-alat yang dihasilkan antara lain mata kapak, kayu, mata pisau, mata sabit, mata pedang, cangkul. Nah, alat-alat tersebut ditemukan di Gunung Kidul, Yogyakarta, Bogor, Jawa Barat, Besuki, dan Gunung, Jawa Timur. Nah, kemudian kita akan bahas kehidupan berburu, meramu, bercocok tanam, dan berundang-undang. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu dari masa berburu dan bercocok tanam, masa bercocok tanam, dan masa berundang-undang. Nah, masa berburu dan mengumpulkan makanan ini nanti kita akan bahas tiga subbab ya. Di sini nanti kita akan membahas kehidupan ekonominya, kehidupan sosial, kehidupan budaya. Dan yang pertama kita akan bahas mengenai kehidupan ekonominya. Nah, kehidupan ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah bergantung pada alam. Nah, karena pada saat itu mereka belum mengenal bercocok tanam. Jadi mereka itu makan dengan hasil alam. Jadi mereka makan apa yang ada di alam. Pada masa ini mereka hidup dengan berpindah-pindah atau nomaden.
karena hasil alam kalau dimakan terus-menerus kan pastinya akan mengalami penyusutan dan bahkan akan mengalami kepunahan seperti itu kan. Nah, jadi ketika manusia purba saat itu berada di daerah A, nah di daerah A itu hasil makanannya yang tadinya melimpah sudah berkurang, maka mereka akan berpindah ke daerah B yang ada makanannya, yang bisa untuk mereka makan. Untuk proses perpindahan dari A dan C itu agar mereka tidak kehabisan makanan, mereka itu mengumpulkan makanannya terlebih dahulu untuk keperluan perpindahan mereka ke tempat lain sebagai cadangan belum mereka mendapat tempat baru. Nah, jadi mereka sudah bisa berpikir ya dari perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain, dari A ke B itu kan pasti memerlukan perjalanan yang panjang. Jadi sebelum di dalam perjalanan mereka akan mereka tidak kehabisan makanan, mereka itu sebelumnya sudah mengumpulkan cadangan makanan. Karena untuk menemukan tempat yang bisa yang bisa menghasilkan sumber makanan bagi mereka kan pastinya juga sangat susah gitu. Nah, kemudian kita akan bahas kehidupan sosialnya. Nah, kehidupan sosial pada masa ini mereka hidup secara berkelompok dan tersusun dalam keluarga-keluarga kecil. Dalam satu kelompok ada seorang pemimpin kelompok. Nah, dalam dalam pemilihan ketua kelompok ini mereka memilihnya itu yang lebih memiliki karisma yang tinggi dan berwibawa. Maksudnya itu pada saat itu pemilihannya itu ketika seorang memiliki keahlian-keahlian tertentu, mereka dijadikan sebagai pemimpin kelompok. Nah, pada masa ini juga sudah dikenal dengan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Nah, pada saat itu tugas laki-laki itu untuk berburu dan untuk yang perempuannya itu meramu itu seperti seperti mencari buah-buahan seperti itu. Nah, mungkin kalau pada masa sekarang itu laki-laki bekerja, perempuan mengurus rumah. Nah, seperti itulah contohnya. Terus yang kemudian itu kehidupan budaya pada masa ini, peralatan manusia praaksara pada waktu itu kan terbuat dari batu. Maka hasil budaya yang dihasilkan pun pada saat itu hasil kebudayaan dari batu. Nah, diantaranya itu ada tapak rimbas, tapak penetak, tapak genggam, seperti bilah, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan bahas mengenai masa bercocok tanam. Nah, di masa bercocok tanam ini nanti kita juga akan bahas 3 materi. Yang pertama itu dengan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan budayanya. Nah, nanti kita akan satu persatu dibahas ya. Yang pertama itu kita akan bahas kehidupan ekonominya. Nah, kehidupan ekonomi pada manusia purba pada masa ini telah menghasilkan produksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mereka itu sudah bisa memenuhi kehidupan mereka sendiri. Mereka membabat hutan untuk ditanami dan produk yang mereka hasilkan antara lain umbi-umbian. Selain itu, mereka juga sudah melakukan kegiatan beternak, memelihara ayam, kerbau, babi, hutan, dan lain-lain. Nah, karena pada saat itu kan mereka sudah bercocok tanam. Nah, maka untuk menghasilkan bercocok tanam itu mereka juga sudah bergantung kepada iklim. Nah, mereka sudah bisa memperkirakan mana yang cocok ditanami untuk umbi-umbian, mana yang dicocokin untuk padi-padian, seperti itu. Terus pada masa ini juga sudah dikenal sistem barter. Nah, barter ini merupakan pertukaran barang. Misalnya pada manusia purba itu ada yang menanam ketela pohon. Nah, pada saat itu juga ada yang menanam ubi jalar. Nah, jadi mereka itu saling bertukar untuk mencicipi hasil kebun mereka satu sama lain. Terus mungkin juga kan pada saat itu kan juga sudah ada berburu dan
pada masa berburu dan pramuka mereka juga sudah memiliki keahlian untuk berburu. Nah, mungkin saja pada saat itu manusia purba ada yang berburu ikan, terus ada tuh tetangganya. Nah, tetangganya ada yang sudah panen ubinya. Nah, mereka tukar ikan dengan ubi seperti itu. Nah, kemudian kehidupan sosialnya itu mereka hidup secara kelompok dan membentuk masyarakat perkampungan kecil. Dalam sebuah kampung terdiri dari beberapa keluarga dan dalam kampung dipimpin oleh ketua suku. Nah, dalam pemilihan ketua suku ini, mereka memilihnya itu yang dirasa bisa mengayomi masyarakat, terus mempunyai spiritual yang tinggi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan bahas kehidupan budayanya. Nah, kehidupan budaya masa bercocok tanam ini, manusia praaksara pada masa ini telah menghasilkan budaya yang mengarah pada usaha bercocok tanam yang syarat dengan kepercayaan. Bentuk alat-alat yang dihasilkan pun lebih halus dan memiliki gaya seni. Sebagai contohnya itu alat upacara yang digunakan untuk untuk upacara keagamaan pada masa bercocok tanam ini. Alat-alat itu di sini juga ditemukan alat-alat untuk kebutuhan hidup mereka seperti kapak lonjong, gerabah, kapak bersih, perhiasan, dan masih banyak yang lainnya. Terus yang kemudian itu masa perundasian. Nah, masa perundasian ini kita akan membahas kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan budaya. Kehidupan ekonominya itu masyarakat pada masa ini telah mampu mengatur kehidupan ekonominya dan mampu berpikir bagaimana memenuhi kehidupan mereka di masa yang akan datang. Hasil panen pertanian disimpan untuk masa kering dan diperdagangkan ke daerah lain. Masyarakat juga sudah mengembangkan kuda dan berbagai jenis unggas. Bahkan jenis hewan tertentu digunakan untuk membantu dalam bercocok tanam dan perdagangan. Pada masa ini juga dikenal perdagangan. Terus yang kemudian kehidupan sosialnya. Nah, kehidupan masyarakat sudah mulai menetap, mengalami perkembangan, dan hal ini mendorong masyarakat untuk keteraturan hidupnya. Jadi karena mereka sudah hidup menetap, jadi dalam perkembangannya mereka sudah bisa mengalami kehidupan yang teratur. Kehidupan masyarakat pada masa ini telah menunjukkan solidaritas yang pada masa ini sudah ada kepemimpinan dan pemikiran terhadap sesuatu yang suci di luar diri manusia, yang tidak mungkin disaingi serta berada di luar batas kemampuan manusia. Nah, kemudian juga ada kehidupan budaya. Nah, kehidupan budaya ini telah mengalami perkembangan seni ukir yang pesat. Ukiran diterapkan pada benda-benda negara perunggu. Seni hias pada benda-benda perunggu sudah membentuk pola-pola geometris sebagai pola hias utama. Nah, sekian ya sekian penjelasan dari Bu Aulia. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.